Ada sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut merah yang jernih dan menakjubkan, serta dunia bawah laut yang ramai. Zabargat, yang juga dikenal sebagai Pulau Saint John, tidak memiliki pohon dan sebagian besar terdiri dari peridotit yang kaya akan peridot. Dan sebelum kamu mencarinya di Google, peridot adalah batu permata yang memiliki julukan Zamrud Sore karena warnanya yang hijau berkilau. Beberapa sejarawan percaya bahwa Cleopatra menyukai peridot, dan wanita ini mampu membeli permata apapun di dunia. Ahli geologi percaya peridot terbentuk sebagai hasil dari dasar laut yang melebar. Ketika kerak bumi memutuskan untuk berpisah, bebatuan dari dalam bumi terdorong ke permukaan. Begitulah cara pulau harta karun kita terbentuk. Lempeng benua Afrika dan Asia bertabrakan satu sama lain, dan bebatuan di kerak bumi yang lebih rendah naik ke atas permukaan laut. Peridot juga berasal dari meteorit yang menabrak bumi, tapi ini sangat jarang. Warnanya berkisar dari coklat kehijauan, hijau kekuningan, hingga hijau murni. Hijau kekuningan adalah warna yang paling umum kita lihat dalam perhiasan. Warna ini muncul berkat kandungan zat besi yang cukup banyak di dalam batu. Endapan keindahan ini tersebar di seluruh dunia, dari Vietnam hingga Arizona dan Hawaii, Tanzania, Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Norwegia. Dan kemudian, tentu saja, Zabargat. Jadi, tempat ini secara geologis unik karena ini adalah pulau yang dibangun dari mantel yang terangkat dan juga sumber peridot tertua dan terpanjang yang diketahui di dunia. Berabad-abad lalu, orang pertama kali datang ke sini untuk mencari batu permata. Filsuf Romawi terkenal Pliny the Elder menyebutkan dalam tulisannya bahwa para bajak laut telah menemukan harta karun Zabargat pada tahun 500 sebelum era sekarang. Bebatuan hijau yang indah itu sampai ke tangan Ratu Berenice dari Kekaisaran Romawi. Mereka datang dari pelabuhan perdagangan Berenike di tepi gurun timur Mesir. Ketika kota ini mengalami kejatuhannya pada abad ke-6, semua kegiatan berhenti dan pulau itu dengan semua hartanya ditinggalkan selama ratusan tahun. Pada abad ke-19, penjelajah Inggris menemukan pulau hijau yang indah di Laut Merah dan menyadari bahwa pulau ini adalah pulau yang digambarkan oleh Pliny the Elder di masa lampau. Turki melakukan penambangan di sini pada abad ke-20. Hanya dalam waktu 4 tahun, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari $2 juta dalam bentuk peridot. Mereka mengirim batu-batu permata itu ke Prancis untuk dipotong. Kondisi kerja di pulau ini tidak seperti dongeng tropis yang kamu bayangkan. Tidak ada air minum untuk para pekerja, jadi mereka harus memasang kondensor air bertenaga gas. Sekarang, wilayah ini termasuk dalam area Taman Nasional Elba. Kebanyakan orang datang ke sini untuk melihat keindahan terumbu karang di bawah air. Namun di atas air pun kamu masih bisa melihat beberapa peridot yang berkilauan. Jika Pulau Natal di Australia ada dalam daftar perjalananmu, rencanakan perjalanan dengan bijak. Jika kamu tiba di sana pada bulan Oktober atau November saat musim hujan dimulai, kamu tidak akan bisa menikmati jalan-jalanmu. Kepiting merah menutupi seluruh pulau seperti selimut, dan ini tentu bukan selimut lembut yang mau kamu pakai. Lebih dari 100 juta kepiting sedang dalam misi untuk mencapai pantai dalam keadaan hidup, menandai fase penting dalam siklus hidup mereka. Hampir sepanjang tahun, kepiting merah ini tinggal di liang dan celah-celah batu. Mereka memakan buah-buahan, buah beri, daun-daun yang berguguran, dan berbagai bahan organik untuk mempertahankan hidup. Namun ketika musim kemarau berakhir dan bulan berada pada fase tertentu, mereka tahu bahwa inilah saatnya untuk pergi. Ketika mereka mencapai pantai Samudra Hindia, setelah beberapa hari bermigrasi, mereka membuat liang yang dalam. Tempat kepiting betina akan menetaskan telur-telurnya. Setelah liang siap, kepiting jantan kembali ke hutan hujan dan kepiting betina tinggal di pantai setidaknya selama 12 hari untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Orang tua baru ini sangat pintar. Mereka mengikuti bulan agar bisa memilih waktu yang tepat dengan air pasang yang lebih ringan untuk membawa telur-telur mereka ke air. Setelah menetas, kepiting-kepiting ini membawa anggota keluarga baru mereka kembali ke daratan. Di sana, mereka menunggu musim hujan kembali untuk menjaga lingkaran kehidupan tetap berjalan. Untuk menjaga keajaiban ini, pihak berwenang menutup jalan di daerah-daerah yang menjadi tempat migrasi kepiting. Jepang memiliki tambahan baru dalam jajaran kepulauannya. Daratan baru ini muncul pada bulan November tahun 2023 lalu.
Pulau yang belum diberi nama ini berdiameter lebih dari 100 meter. Pulau ini terbuat dari batu apung dan batuan piroklastik dari sisa-sisa gunung berapi bawah laut yang mulai meletus pada bulan Oktober. Sejak saat itu, kehebohan vulkanik telah mereda dan ombak mengikis bongkahan daratan baru yang terbentuk itu. Tanpa aliran lava untuk menciptakan kerak pelindung yang kokoh di atas puing-puing vulkanik yang lembut, masa depan pulau yang baru terbentuk ini tidak stabil. Pulau-pulau serupa pernah muncul sebelumnya, namun hanya berumur pendek dan lenyap begitu aktivitas vulkanik berhenti. Sebuah pulau yang lahir pada tahun 2021 dengan cara yang sama masih terlihat sampai sekarang. Jadi, pulau yang baru lahir ini mungkin memiliki prospek kehidupan. Jika tidak, kita mungkin akan melihat lebih banyak wilayah seperti ini. Jepang sangat kaya akan gunung berapi aktif di daratan, lebih dari 100 gunung berapi. Kalau kamu berteman dengan orang Uros yang tinggal di daerah Danau Titicaca dan menanyakan alamat mereka untuk mengirim kartu pos, mereka akan kesulitan menjawabnya. Nenek moyang mereka yang berasal lebih dari 500 tahun yang lalu telah menemukan penemuan cerdas untuk melindungi diri mereka dari suku Inca. Mereka membangun pulau-pulau dari akar totora dan alang-alang yang dapat dipindah demi menghindari bahaya jauh ke dalam danau. Tanaman totora sangat membantu masyarakat setempat karena tahan air dan digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari membuat perahu hingga atap dan kasur. Bahkan, bunganya dapat dimakan dan bunga dari tanaman ini digunakan untuk membuat teh. Jadi, ada sekitar 120 pulau yang masih dilestarikan, dan lebih dari 1.000 orang dapat hidup di sana. Dari 2 hingga 6 keluarga berbagi rumah di satu pulau. Karena tidak perlu lagi melarikan diri dari suku Inca, mereka harus memastikan pulau-pulau kecil itu tetap berada di satu tempat. Setiap 15 hingga 20 hari, alang-alang yang membentuk pulau-pulau tersebut akan membusuk dan perlu diganti. Untuk mencegahnya hanyut, penduduk setempat menggunakan batang kayu putih sebagai jangkar guna menahan pulau-pulau tersebut. Meskipun ukurannya kecil, pulau-pulau ini punya 2 bahasa yang digunakan. Penduduk setempat membuat kain dan menciptakan pakaian yang menakjubkan. Panel surya menyediakan daya yang cukup bagi mereka untuk menyalakan lampu dan bahkan TV. Pulau utama memiliki stasiun radio, dan penduduk setempat telah merangkul pariwisata. Kamu dapat melakukan reservasi secara online dan merasakan sendiri kehidupan terapung mereka. Beberapa pulau muncul entah dari mana, dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Salah satu pulau yang paling terkenal yang disebut Pulau Hantu adalah Hai Brasil, di lepas pantai Irlandia. Kalau kamu penasaran, ini tidak ada hubungan apapun dengan negara Brasil. Hai adalah variasi dari I, yang berarti island atau pulau, dan Brasil berasal dari kata bres, yang berarti perkasa, hebat, indah dalam bahasa Irlandia. Dan nama ini diambil dari nama salah satu dewa setempat. Pulau kecil yang tertutup kabut ini pertama kali dipetakan pada tahun 1325. Namun, upaya-upaya berikutnya untuk menentukan lokasi tepatnya tidak membuahkan hasil. Menurut legenda, pulau ini hanya muncul sekali dalam 7 tahun. Bahkan orang yang mengaku pernah melihatnya mengatakan bahwa mereka berlayar melewatinya begitu saja tanpa mendarat. Kapten John Nisbet berbagi cerita tentang bagaimana dia tidak hanya melihat Hai Brasil, tapi juga terdampar di pulau itu bersama krunya. Menurutnya, ada sebuah kastil di pulau itu dan sebagian besar tidak berpenghuni. Bahkan dia bertemu dengan seorang pria penjaga kuburan kuno yang menceritakan sejarah kuno pulau ini dalam sebuah pesta mewah. Pada akhir abad ke-15, serangkaian ekspedisi pelayaran dimulai dari Bristol untuk menemukan pulau yang terkenal itu. Semua upaya gagal, dan Hai Brasil menghilang dari peta pada tahun 1865. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah pulau ini pernah ada, namun ini tetaplah kisah yang indah.